Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Rido Safarudin dari kelas FS1IF10G. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas PBO yang ketiga ya. Oke, di sini tugasnya adalah mahasiswa diminta untuk membuat update mini project yang terdapat unsur inheritance atau polymorphism, abstrak atau interface, dan menambahkan fitur update data. Di sini kita harus merekam proses menulis kode update-nya dan dijelaskan menggunakan inheritance atau polymorphism, abstrak atau interface ya. Jadi tugas kali ini kita cuma mengupdate program yang kemarin sudah dibuat ya, yang tugas terstruktur 2 kita update untuk menambahkan ini ya. Ini tiga hal ini. Jadi kita langsung saja ya. Oke, ini adalah program yang kita sudah buat kemarin ya teman-teman. Yang terakhir kali ini ada app Java, harga view, harga service. Dan saya akan mengupdate-nya untuk menambahkan fungsi update data dan juga menambahkan interface dan sebangsanya ya teman-teman. Oke, untuk yang pertama saya akan menambahkan sebuah file namanya total laba ya teman-teman. Nah, apa isi total laba ini? Ini untuk menghitung total labanya ya teman-teman ya. Untuk di versi updatean terbaru. Jadi kita langsung saja kita tulis int pemasukan. Kita deklarasikan dulu ya teman-teman, int terjual. Habis itu kita public total laba int pemasukan, kita kasih ini kurung kurawal, this pemasukan sama dengan pemasukan ya teman-teman. Nah, ini untuk pemasukannya ya teman-teman, fungsi pemasukannya. Lalu kita juga lakukan hal yang sama ke ininya, terjual. Set terjual int terjual. Salah, maaf. Kita kasih ini juga seperti tadi. Lalu sama this terjual sama dengan terjual. Setelah itu kita return ya teman-teman. Kita return dengan double ya. Hitung laba return pemasukan. Nah, ini ya teman-teman, ini file total laba untuk ini ya, deklarasikan pemasukan dan juga terjual ya. Juga ini membuat fungsinya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke fungsi selanjutnya ya. Nah, setelah membuat file total laba, kita akan membuat file ini ya teman-teman. Kita akan membuat file interface-nya ya teman-teman. Kita langsung saja kita namakan file interface-nya interface laba ya teman-teman. Interface laba. Nah, ini ya kelas ini berfungsi untuk sebagai interface ya teman-teman. Fungsinya sebagai antar muka ya, sesuai namanya. Kita langsung saja tulis. Ini kita kelasnya ganti dengan interface. Public interface laba. Di situ kita masukkan tadi ya teman-teman, fungsi yang sudah kita buat, hitung laba. Nah, ini saja seperti ini ya untuk interface-nya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat kelas baru lagi ya teman-teman. Kita new Java class, kita namakan total
pengeluaran. Nah, dikarenakan versi updatean ini kita akan memasukkan 3 variabel baru ya teman-teman, yaitu biaya produksi, biaya operasional, dan biaya non-operasional. Maka kita harus menambahkan ini ya teman-teman untuk menghitungnya. Oke, total pengeluaran kita langsung saja seperti biasa deklarasi ya teman-teman. Biaya produksi, lalu integer, biaya operasional, lalu ini biaya non operasional. Nah, di situ kita juga masukkan untuk INT pajak, karena kita juga menghitung pajak ya, saya lupa ngasih tahu. Lalu oh ya, karena kita akan menggunakan fungsi scanner, jadi kita akan mengimport dulu fungsi scannernya itu teman-teman. java.util.scanner ya teman-teman. Nah, ini untuk scanner ya teman-teman, jadi kita agar bisa memasukkan nilai-nilai ke variabel-variabel ini ya teman-teman. Lalu kita buat scanner ya teman-teman. Scanner scn sama dengan new scanner system.in. Nah, ini adalah scanner yang sudah kita buat ya teman-teman. Sekarang kita akan membuat fungsi lagi. Yang namanya total pengeluaran ya teman-teman. Nah, kita akan ini sebentar. Nah, INT biaya produksi, INT biaya operasional, INT biaya non operasional, INT pajak ya teman-teman. Ini kepanjangan sebentar. Itu kita kasih kurung kurawal. Lalu kita akan isi ya teman-teman. Seperti biasa dis titik biaya produksi sama dengan biaya produksi. Nah, ini kita tulis saja untuk semuanya ya teman-teman. Oke, ini kita sudah set ya teman-teman, sudah deklarasikan. Lalu kita akan buat function lagi, public void sebentar, public void set biaya produksi. Ini untuk mengeset biaya produksi ya, sesuai namanya teman-teman. Tunggu rawal jangan lupa. Habis itu kita tulis saja this biaya produksi sama dengan produksi. Kita kasih ini
Lalu sama-sama saja ya teman-teman, kita akan ulangin fungsi kayak gini untuk semuanya ya, sampai empat-empatnya, sampai pajaknya ya teman-teman. Kita langsung saja. Oke, ini sudah selesai mengeset empat-empatnya. Lalu kita akan membuat scannernya ya teman-teman, untuk menerima inputan dari user. Langsung saja saya buat ya. Oke, ini saya sudah membuat untuk buat user memasukkan datanya ya teman-teman nih. Eh, jadi sistem akan mengeluarkan ini biaya produksi, lalu INT produksi scan next INT. Nah, jadi ini akan memasukkan eh, nilai input user ke dalam ini ya, variabel produksi. Lalu ini kita variabel produksinya akan kita gunakan di set biaya produksi ya teman-teman, yang ada di atas tadi. Eh, Next kita akan membuat ini ya teman-teman. Kita akan, karena ini sudah set, kita harus get ya teman-teman. Jadi langsung saja biaya produksi return. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita akan return hasil biaya produksi ke get biaya produksi. Ini juga sama ya teman-teman untuk keempat variabelnya. Jadi kita langsung copy aja ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai untuk return value empat-empatnya ya teman-teman. Habis itu lalu kita akan buat satu fungsi lagi, kita namakan total ya teman-teman. Total ini untuk menggabungkan hasil dari semuanya ya teman-teman. Semua yang ini yang di atas ini. Jadi kita return biaya produksi tambah biaya operasional tambah biaya non operasional ditambah pajak. Nah, ini fungsi ini itu untuk menjumlahkan semua angka ya teman-teman, semua ini biaya produksi, biaya operasional, non operasional sama pajak ya teman-teman, ke fungsi total ya teman-teman. Oke, itu saja untuk kelas total pengeluaran Java ya teman-teman. Kita lanjut ke kelas selanjutnya. Oke, untuk ini adalah kelas terakhir, kelas baru yang terakhir ya teman-teman. Kita akan membuat kelas child ya teman-teman. Kita
Kita kasih nama child laba. Nah, child laba ini kita akan mengextend ya teman-teman. Extend dari kelas total laba ya. Lalu kita juga mengimplementasikan interface-nya. Implement interface laba. Nah, seperti ini ya teman-teman. Karena ini adalah kelas child, maka kita mengextend kelas total laba. Lalu kita langsung saja dalamnya kita public child laba int pemasukan. Super. Nah ini itu untuk apa namanya ya, kayak memproses pemasukan ya teman-teman, fungsi pemasukan untuk kelas child laba ya teman-teman. Oke, eh, itu saja untuk kelas-kelas yang baru. Sekarang kita akan mencoba mengupdate ya teman-teman, harga service dan juga harga view ya teman-teman, karena kodenya sudah berubah, jadi kita juga harus update itunya ya. Oke, kita langsung saja. Oke, pertama kita akan mengupdate, harga service dulu ya teman-teman. Pertama kita akan extend dulu karena kita akan menggunakan total pengeluaran. Lalu kita implement juga interface laba ya teman-teman. Ini kenapa error? Oh, sebentar. Nah, kita akan mengupdate ya teman-teman. Kita akan menambahkan. Pertama ini total, kita gantikan dengan super total. Lalu ini untuk private double harganya masih sama ya teman-teman. Habis itu harga laba, maaf. Habis itu kita akan tambahkan private int terjual. Terjual ini yang kita ini ya teman-teman, kita cuma memanggil ya teman-teman, memanggil fungsi yang ada di total pengeluaran. Lalu kita lagi private double harga. Nah ini sudah. Habis itu jangan lupa kita kasih public harga service. Kita taruh sini aja karena bakal panjang ya. int biaya produksi ya operasional, int biaya non operasional, int pajak. Di situ kita kasih kurung kurawal. Di dalam sini ini kita super biaya produksi, biaya operasional, biaya non operasional, pajak. Nah,
sudah ya teman-teman. Lalu untuk selanjutnya kita akan buat di sini public void set pemasukan ya teman-teman. Ini fungsi untuk mengeset pemasukan ya teman-teman, memanggil fungsi set pemasukan. Jadi kita langsung saja total laba sama dengan child laba pemasukan. Oh ini kurang ya, maaf. Nah, cannot find symbol. Oke, langsung saja ini untuk totalnya kita tambahkan super dot total ya teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman. Habis itu kita ke bawah, di bawah set laba kita akan menambahkan fungsi void set terjual. Ini untuk terjual ya teman-teman, untuk yang memanggil yang terjual. This terjual, maaf, sama dengan terjual. Benar enggak? Iya benar. Habis itu get total, get laba masih sama. Kita buat get terjual ya teman-teman. Berarti ini public int get terjual. Seperti biasa kurung ini. Kita return ya teman-teman untuk return hasilnya. Return terjual. Habis itu setelah menambahkan get terjual, kita tambahkan juga get harga ya teman-teman. Bukan get harga, di penetapan harga. Ya ini sudah ada ya teman-teman. Habis itu kita tambahkan get harga. Nah, baru get harganya di bawah ya. Get harga. Return harga. Oh, hanya gede. Nah, habis itu kita akan nambahkan satu lagi menggunakan kita akan mengoverride ya teman-teman. Ini public double hitung laba maaf, harusnya return harga tambah total dikalikan terjual. Total. Oke. Fungsi override ini itu untuk ini ya teman-teman.
mengoverride tadi yang di fungsi chat laba ya teman-teman. Bukan di chat laba deh. Yang fungsi hitung laba ya teman-teman. Oh ini. Nah, jadi kita akan mengoverride fungsi hitung laba yang lama menjadi harga tambah total dikalikan terjual ya teman-teman. Oke, itu aja untuk harga service. Kita akan lanjut ke harga view ya teman-teman. Oke, ini adalah harga view ya teman-teman. Karena harga view itu cuma untuk menu-menu saja ya teman-teman. Jadi saya akan kopas saja. Karena ini juga panjangnya nggak karuan. Saya akan kopas dari kelas harga view yang sudah kelompok kami kerjakan ya. Nah, ini adalah harga view yang terbaru ya teman-teman. Nah, di sini saya akan jelaskan beberapa ininya terlebih dahulu ya teman-teman. Seperti biasa ini kita gunakan scanner karena kita akan memasukkan ini ya teman-teman. Nih, masukkan biaya produksi ini. Pertama ini seperti biasa yang seperti kode yang kemarin. Seperti biasa kita ditanyakan biaya produksi, biaya operasionalnya sama biaya non operasionalnya. Setelah itu ini ya teman-teman, kita buat menu ya teman-teman. Boilan menu sama dengan true. Ini untuk membuat menu. INT choice untuk memilih. Lalu service. Service ini nih teman-teman untuk memanggil ini ya teman-teman. Harga service ya di sini. Di sini kita panggilkan fungsi harga service yang produksi, operasional, non operasional, pajak. Lalu ini menunya ya teman-teman. Lihat data pengeluaran, hitung data produk, ubah data pengeluaran. Lalu ini choice. Jika user memilih satu, maka akan ini ya teman-teman keluar ini untuk melihat data pengeluaran ya. Ini di print semua ya data pengeluarannya. Habis itu jika memilih nomor 2, ini maka akan dibawa ke menu hitung harga produk. Ini yang kemarin ya teman-teman, yang kemarin. Set laba, kita labanya. Labanya maksudnya yang keuntungan dalam persentase. Di situ dijumlahkan ya teman-teman. Seperti yang kemarin. Yang nomor 3 adalah untuk mengubah. Ini akan memeran fungsi set all sama set total yang ada di harga service, yaitu untuk mengeset ya teman-teman. Lalu yang keempat itu untuk menghitung keuntungan terhadap produk terjual ya teman-teman. Jadi kita masukkan jumlah produk yang udah terjual, di situ akan dikeluarkan hasil keuntungan dari function hitung laba yang ada di harga service ya teman-teman. Oke, itu saja untuk harga view. Karena sudah selesai semua, kita akan coba run ya teman-teman untuk ininya programnya. Kita akan langsung saja ya run program ini ya teman-teman. Kita klik run file di app Java. Nah, ini keluar ya teman-teman. Kita masukkan biaya produksi. Misalkan biaya produksinya 1000. Untuk biaya operasionalnya 500. Biaya non operasionalnya kita misalkan 400. Pajaknya 100 ya teman-teman. Nah, kita akan cek satu-satu menunya ya teman-teman. Pertama untuk lihat data pengeluaran, kita cek. Nah, ini data yang kita masukkan tadi ya teman-teman. Dan ini adalah total pengeluaran per produknya adalah 2000 ya teman-teman. Lalu kita akan coba hitung harga produk. Ini fungsi yang kemarin ya teman-teman. Jadi kalau kita masukkan 10%, 10% laba keuntungan ya. Nih, hasilnya 2200 karena 10%-nya 2000 adalah 200, 2000 tambah 200, 2200 ya teman-teman. Terus yang nomor 4 adalah total keuntungan. Ini total keuntungan kita hitung dengan jumlah produk yang terjual, misal kita masukkan 10 saja. Nah, ini ya teman-teman. Hasil keuntungannya adalah 2000.
Lalu ubah data. Nah, ini untuk mengubah data yang sudah kita masukkan ya teman-teman. Misal biaya produksinya kita ganti 2.000, biaya operasionalnya 1.000, ininya 800, pajaknya 200. Kita cek lagi apakah sudah ganti. Nah, ini ya teman-teman. Harganya sudah ganti. Oke, segitu saja untuk tugas terstruktur 3 PBO ya teman-teman. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah atau kelakuan yang salah. Mohon maafkan, saya manusia. Saya pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.